Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang OSI layer atau Open System Interconnection Model. Saya di sini akan mempresentasikan OSI seputar OSI layer dari 1 sampai 7 untuk kebutuhan tugas jaringan komputer 1. Nama saya Muhammad Dafa Khairi Daulhaq dengan NIM 245520110011. Oke. Apa sih itu OSI layer? Jadi OSI layer merupakan Open System Interconnection Model. Jadi kerangka acuan teori yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana data ditransmisikan melalui jaringan komputer. Jadi model ini tuh dibuat oleh ISO pada tahun 1977 sampai 1984 dan sampai hari ini digunakan sebagai standar penjelasan konsep untuk jaringan di dunia pendidikan dan pernetworkan. Dan OSI ini terdiri dari 7 lapisan yang masing-masing memiliki tugas berbeda dan setiap layer berinteraksi dengan layer di atas dan di bawahnya. Jadi dengan memahami OSI ini kita lebih mudah menganalisis cara kerja jaringan dan juga lebih mudah melakukan troubleshooting ketika ada masalah komunikasi data. Oke, jadi untuk tujuan OSI juga nih memudahkan troubleshooting jaringan, lalu menjelaskan tiap peran proses komunikasi jaringan secara terstruktur, lalu menstandarisasi cara perangkat berkomunikasi. Oke, next. Nah, di layer 1 physical layer, yaitu transmisi bit biner melalui media fisik. Jadi maksudnya di sini adalah layer ini menangani proses pengiriman bit-bit 0 dan 1 secara fisik melalui media transmisi seperti kabel tembaga, kabel FO atau fiber optik, atau gelombang radio pada nirkabel atau wifi, seperti itu. Pada layar ini belum ada bentuk data dalam arti paket segmen, tetapi hanya sinyal listrik, cahaya jika pada kabel FO ataupun gelombang pada nirkabel. Ya, contoh perangkat layar 1 ini kayak kabel UTP, repeater, hub, konektor RJ45, lalu kabel fiber optik. Next, di layer 2 ada data link layer. Di sini ada framing plus MAC address, terus deteksi error sederhana. Jadi maksudnya di sini layer kedua ini bertugas membuat data dalam bentuk frame agar bisa dikirim dari satu perangkat ke perangkat yang lain pada satu network segmen secara aman. Data link ini juga mengatur MAC address, yaitu alamat fisik NIC pada suatu perangkat, kayak menangani deteksi error dasar, terus pembentukan frame serta flow control dalam satu lokal area network. Nah, contoh perangkatnya di sini ada switch, ada Ethernet, dan juga ARP protokol dan WAN protokol seperti PPP serta HDLC. Oke, next. Di sini ada layer 3 yaitu network layer. Ada IP addressing dan routing. Contohnya router IP versi 4 atau IP versi 6. Di sini maksud dari layer ketiga yaitu network layer adalah jadi menentukan jalur terbaik untuk yaitu routing supaya data bisa sampai tujuan meskipun melewati beberapa jaringan. Nah, pada layer ini kita mengenal IP address, ada subnetting, ada routing table dan protokol routing seperti OSPF, BGP dan lain-lain.
Lalu selanjutnya di layer 4 yaitu transport layer, yaitu mengatur cara data dipecah dan dikirim. Lalu reliable atau unreliable, dan contoh protokolnya TCP dan UDP. Jadi maksudnya di sini adalah layer ini tuh kayak memecah data besar menjadi segmen yang lebih kecil, lalu menjamin pengiriman data untuk memastikan urutan datanya dan mengontrol error yang lebih kompleks. Nah, di sini TCP contohnya dan UDP. TCP itu termasuknya reliable. Jadi ada cek urutan, ada retransmission, lalu di UDP di sini unreliable. Jadi lebih cepat, tidak memastikan sampai. TCP dipakai biasanya untuk web, email, file transfer. Kalau UDP untuk game online atau video streaming. Selanjutnya di layer kelima itu ada session layer. Nah, di sini layer session ini biasanya mengatur sesi komunikasi, terus login session atau koneksi antar aplikasi. Contohnya ini NetBIOS atau RPC. Jadi maksudnya di sini session layer itu untuk mengatur pembukaan, terus pemeliharaan dan penutupan sesi komunikasi antar aplikasi. Contohnya misalkan ketika kita membuka koneksi remote ke server. Nah, session layer ini menjaga agar jalur komunikasinya tetap terbuka selama transaksi berlangsung. Nah, contoh yang terkait ini layarnya ya tadi NetBIOS, RPC, dan manajemen session pada video conference. Lanjut untuk di layer ke-6 itu ada presentation layer, ada enkripsi atau dekripsi, lalu encoding atau decoding. Nah, ini contohnya SSL, JPEG, dan MP3. Nah, maksudnya di sini layer ke-6 ini bertanggung jawab melakukan encoding, decoding, kompresi, atau enkripsi. Ini ya maksudnya data-data yang tersebut di encoding atau decoding atau enkripsi di itu. Jadi kalau ada format data kayak JPG, terus SSL, TLS, terus MP3, MP4, dan PNG dan lain-lain. Jadi ini tuh untuk domain presentation seperti itu. Lalu selanjutnya di layer ke-7 ini ada application layer. Jadi layer aplikasi atau user langsung berinteraksi. Contohnya HTTP, FTP, DNS, SMTP. Jadi maksudnya di sini application layer atau layer ke-7 ini paling dekat dengan user, yaitu interface di aplikasi yang menggunakan jaringan. Contoh protokolnya tadi ada HTTP atau web, lalu DNS, jadi penyelesai nama domain, FTP, file transfer, dan lain-lain. Jadi ketika kita browsing internet atau mengakses email atau streaming, protokol-protokol yang bekerja pada layer ini pada layar aplikasi. Jadi itu. Jadi kesimpulannya OSI model membantu kita memahami bahwa proses komunikasi data tidak terjadi sekaligus. Jadi ada secara bertahap dari layer 1 sampai ke layer 7. OSI juga banyak digunakan di dunia pendidikan dan troubleshooting agar kita bisa memahami proses network secara lebih terstruktur dan terkonsep. Lalu dengan mempelajari OSI, kita bisa mengetahui posisi permasalahan lebih tepat jika terjadi gangguan dalam komunikasi jaringan. Itu untuk kesimpulannya. Lalu saya akan menjelaskan analoginya atau simulasi OSI layer tersebut. Jadi misalkan di sini kita analogikan, bayangkan kayak OSI seperti departemen dalam kantor pos.
Nah, layer aplikasi adalah orang yang menulis surat. Nah, layer presentation itu departemen yang merapikan format surat. Lalu di layer session itu bagian membuat nomor resi. Nah, di layer transport itu yang memotong paket agar muat dalam kontainer. Nah, lalu di layer network kita menentukan rute pengirimannya dari mana ke mana. Lalu di layer data link itu label alamat fisik antar gudang. Lalu yang terakhir di layer fisikal adalah kendaraannya kayak truk atau pesawat atau mobil box yang mengantar paket tersebut. Nah, saat sampai di tujuan, prosesnya dibaca dan dibalikan lagi sampai akhirnya surat bisa dibaca oleh si penerima. Mungkin seperti itu analogi sederhananya dari saya. Saya tutup untuk penjelasan dan atas materi OSI layer ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.